KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo pada hari Rabu 25 November 2020 dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun yang dicokok di bandara adalah rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, termasuk sang istri Iis Rosita Dewi. Edi ditangkap saat mendarat dari Amerika Serikat dalam rangka kunjungan kerja di antaranya Honolulu, Hawaii. Adapun Edi Prabowo berkunjung ke Hawaii untuk melakukan kerjasama antara KKP dengan Oceanic Institute of Hawaii Pacific University. Perjanjian kerjasama tersebut sendiri diteken oleh Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Subiakto. Setelah 9 jam diperiksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dugaan menerima hadiah dari izin ekspor benur atau bibit lobster. Ia diduga menerima uang senilai 3,4 miliar rupiah dan 100.000 dolar Amerika Serikat. Dari 17 yang ditangkap, 7 menjadi tersangka suap izin ekspor benih lobster atau benur, yakni Edi dan stafnya, serta 2 orang dari perusahaan swasta. Sisanya dilepas oleh KPK. KPK menerangkan modus suap dilakukan dengan membuka rekening penampung oleh perusahaan swasta. Nilainya mencapai 9,8 miliar rupiah. Uang di rekening tersebut bisa dipakai di mana saja termasuk di luar negeri. Diduga Edi dan sang istri serta sejumlah stafnya yang ikut ke Amerika Serikat menggunakan dana tersebut untuk belanja hingga 750 juta rupiah. 5 orang ditahan di rutan KPK, sedangkan 2 orang yang diduga sebagai penampung suap masih menjadi buron. Menyusul hal tersebut, komentar pun ramai mencuat dari netizen, yaitu meminta Susi Pujiastuti kembali menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Seperti diketahui, terkait kebijakan ekspor benih lobster tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 hingga 2019 Susi Pujiastuti sejak semula memang menolaknya. Presiden Joko Widodo baru saja memimpin rapat terbatas mengenai penanganan corona dan libur cuti bersama akhir tahun 2020. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan, dalam rapat tersebut Jokowi meminta ada pengurangan jumlah libur di akhir tahun. Namun Muhadjir belum merinci berapa jumlah pengurangan yang diminta oleh Presiden Jokowi. Tadinya pemerintah merencanakan cuti bersama dalam libur akhir tahun. Libur Natal dan Tahun Baru 2020 akan digabung dengan cuti bersama Lebaran yang diundur di akhir tahun. Sebelumnya, pemerintah berencana menggeser cuti bersama Idul Fitri ke akhir tahun. Apabila hal tersebut dilakukan, maka update cuti bersama 2020 akan menjadi 11 hari, apabila juga menghitung hari Sabtu dan Minggu. Berdasarkan SKB 3 Menteri, maka update cuti bersama 2020 akan dimulai pada tanggal 24 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. Praktis kegiatan perkantoran dan sekolah akan berhenti, sehingga kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh sebagian besar keluarga untuk melaksanakan liburan. Tanggal 24 hingga 25 Desember adalah cuti dan libur untuk perayaan Natal. Sedangkan tanggal 26 hingga 31 Desember adalah pengganti libur Idul Fitri, adapun tanggal 1 Januari sendiri adalah libur Tahun Baru. Legenda sepak bola Diego Armando Maradona tutup usia di umur 60 tahun akibat serangan jantung Rabu 25 November 2020. Sebelum meninggal, kapten tim Argentina tersebut mengangkat Piala Dunia tahun 1986 sempat muncul ke publik saat perayaan ulang tahunnya ke-60 pada 30 Oktober 2020 silam. 3 hari setelah perayaan ulang tahunnya, Maradona dilarikan ke Rumah Sakit Ipensa di kota La Plata, Argentina, Senin 2 November 2020. Ia mengalami anemia dan dehidrasi berat saat dibawa ke rumah sakit. Pelatih Argentina pada 2010 tersebut kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan dan diketahui mengalami pembekuan darah di otak atau biasa disebut subdural hematoma. Dengan kondisi tersebut, Maradona pun dipindahkan ke klinik Olivos untuk menjalani operasi pada otaknya. Operasi tersebut rencananya dilakukan pada Selasa 3 November 2020 atau paling lambat pada Rabu 4 November 2020. Usai operasi, Maradona menjalani rawat jalan untuk melanjutkan pemulihannya yang dilakukan di kediamannya di lingkungan pribadi dekat Tigre, Buenos Aires Utara. Media setempat memberitakan pada Rabu pagi Maradona mengalami serangan jantung. Tim medis sempat memberikan penanganan namun usaha tersebut gagal. Publik Argentina berduka atas kepergian pemegang nomor punggung 10 tersebut. Tim sepak bola Argentina melalui akun Twitter resminya memberikan penghormatan kepada sang legenda Diego Armando Maradona. Selera Hype of the Week.